Blockchain sangat populer akhir-akhir ini, benar. Tapi apa itu blockchain? Bagaimana blockchain bekerja? Masalah apa yang coba blockchain selesaikan dan bagaimana blockchain bisa digunakan? Nah, untuk memahami blockchain, analogi sederhana yang bisa teman-teman gunakan yaitu bayangkan mengenai Google Doc atau Google Dokumen. Teman-teman pasti tahu kan? Pasti teman-teman di sini pasti pernah menggunakan Google Dokumen. Nah, ketika teman-teman membuat dokumen di G-Docs atau di Google Docs, maka setiap orang bisa mengaksesnya, benar? Baik untuk menyalin, mengedit, atau mentransfer data di dalam Google Dokumen tersebut, benar kan? Nah, hal ini menciptakan sebuah rantai distribusi dalam sistem yang terdesentralisasi yang membuat orang bisa mengakses dokumen itu atau dokumen Google Doc tersebut di waktu yang sama. Jadi kamu sama teman kamu bisa sama-sama ngedit berbarengan, benar kan? Tidak perlu menunggu persetujuan dari pihak lain. Perubahan dokumen tercatat secara real time dan secara transparan. Kita bisa tahu siapa yang ngubah, siapa teman kita yang ngedit, benar kan? Kira-kira seperti itulah teknologi blockchain. Walaupun memang tidak sesederhana Google Docs, teknologi Google Docs itu menggambarkan 3 inti utama dari teknologi blockchain, yaitu yang pertama, aset digital atau dokumen ya di sini. Kalau di Docs ya, dokumen digital tidak disalin melainkan didistribusikan. Jadi semua memegang kopiannya. Lalu aset atau dokumen ini memungkinkan untuk diakses secara real time. Dan terakhir, perubahannya sangat transparan sehingga menciptakan kepercayaan pada sebuah sistem. Teman-teman gak takut kan kalau misalnya nulis sesuatu di G-Docs lalu takut di-delete sama temennya kayak gitu ya, karena ketahuan. Begitulah juga dengan data yang ada dalam suatu blockchain. Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Kalian perlu mengetahui dulu mengenai buku besar, konsep buku besar atau ledger. Buku besar adalah buku yang dalam akuntansi digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi di suatu perusahaan dan biasanya dipegang oleh akuntan perusahaan, sehingga mereka yang bisa mengubah, menghapus, dan menambah data. Tahu ya, jadi itu konsep ledger atau buku besar. Nah, blockchain adalah buku besar digital yang terdistribusi nih teman-teman, sehingga benar-benar terbuka untuk siapa saja, tidak ada satu pihak manapun yang mempunyai kontrol absolut gitu. Jadi kalau kayak tadi buku ledger itu kan dipegang kontrol akuntan gitu, kalau misalnya blockchain tidak ada yang memegang kontrol absolut. Blockchain memiliki karakteristik yang menarik karena begitu data telah dicatat di dalam blockchain, nah data tersebut akan menjadi sangat sulit untuk diubah kayak gitu teman-teman. Nah, jadi bagaimana cara kerjanya? Mengapa hal tersebut, karakteristik tadi bisa terbentuk? Nah, mari kita lihat lebih jauh ke suatu blok. Nih, teman lihat gambar nih ya, blok. Setiap blok terdiri dari 3 komponen, yaitu data, kedua hash dari blok tersebut, dan yang ketiga adalah hash dari blok sebelumnya. Apa itu hash? Hash adalah sebuah kode yang ada di dalam sebuah data di blockchain. Isinya adalah serangkaian kata dan huruf. Nih, nanti teman-teman lihat ya di gambarnya. Kita bahas satu persatu. Komponen yang pertama adalah data. Data yang disimpan di dalam blok tergantung pada jenis blockchain. Blockchain Bitcoin misalnya menyimpan rincian mengenai transaksi di dalamnya, seperti data pengirim, penerima, dan jumlah koin. Komponen kedua adalah hash, blok dari hash tersebut. Anda bisa membayangkan hash seperti sidik jari nih teman-teman. Karena unik layaknya sidik jari, hash mengidentifikasi suatu blok dan semua isinya. Setelah satu blok dibuat, hash itu pun dihitung menggunakan kriptografi untuk kemudian direkatkan ke blok tersebut. Jadi setiap blok memiliki hash yang berbeda-beda. Mengubah sesuatu di dalam blok akan menyebabkan hash ikut berubah. Jadi dengan kata lain, hash sangat berguna bila Anda ingin mendeteksi perubahan pada blok. Itulah sebabnya perubahan pada data akan selalu terdetek layaknya Google Doc. Dan jika sidik jari satu blok berubah, maka blok tersebut itu akan menjadi blok baru atau berbeda gitu. Jadi tidak mungkin ada satu blok yang datanya isinya sama kayak gitu. Terakhir, komponen ketiga adalah dalam suatu blok itu ada hash dari blok sebelumnya. Ini secara efektif menciptakan rantai blok, dan teknik inilah yang membuat blockchain sangat aman sehingga blok satu dengan blok lainnya itu terhubung. Mari kita ambil contoh nih teman-teman ya. Di sini kita memiliki blockchain yang terdiri dari 3 blok, kalian bisa lihat di gambar. Seperti yang Anda lihat, setiap blok memiliki hash dan hash dari blok sebelumnya.
Jadi blok nomor 3 merujuk pada blok nomor 2. Blok nomor 2 merujuk pada blok nomor 1. Nah, blok pertama sedikit istimewa karena blok tersebut tidak dapat diarahkan ke blok sebelumnya. Kita menyebut blok tersebut atau blok pertama sebagai blok Genesis. Sekarang katakanlah Anda mengotak-atik blok yang kedua. Hal ini menyebabkan hash dari blok tersebut berubah. Hal tersebut akan membuat blok ketiga dan blok berikutnya menjadi tidak valid karena mereka tidak lagi menyimpan hash yang valid dari blok sebelumnya. Jadi, mengubah suatu blok akan membuat semua blok berikutnya menjadi tidak valid sehingga uji coba perubahan data tidak akan diterima oleh network. Tapi, menggunakan hash saja tidak cukup atau membuat sebuah blok memiliki sidik jari anggapannya gitu itu nggak cukup untuk mencegah adanya gangguan keamanan teknologi. Karena komputer saat ini sangat cepat dan bisa menghitung ratusan ribu hash per detik. Sehingga ada saja nih orang yang bisa secara efektif merusak satu blok dan menghitung ulang semua hash untuk blok-blok lainnya untuk membuat blockchain tersebut berlaku lagi. Jadi, untuk mengurangi hal ini, blockchain memiliki suatu sistem yang disebut sebagai Proof of Work. Ini adalah mekanisme yang memperlambat penciptaan blok baru. Dalam kasus Bitcoin, dibutuhkan sekitar 10 menit untuk menghitung bukti kerja yang dibutuhkan dan untuk menambahkan blok baru. Jadi mau bikin blok baru itu butuh 10 menit, blok baru lagi 10 menit lagi, jadi semakin lama. Mekanisme ini membuat kita sangat sulit untuk mengotak-atik blok, karena jika Anda mengotak-atik satu blok, Anda harus menghitung ulang proof of work untuk semua blok berikutnya dan akan memakan waktu yang sangat amat lama. Lalu, ada satu cara lagi yang membuat blockchain dapat mengamankan dirinya sendiri, yaitu dengan karakteristik mendistribusinya. Alih-alih menggunakan entitas pusat untuk mengelola rantai atau jadi ada satu entitas yang mengurusi blockchain gitu. Blockchain menggunakan jaringan peer-to-peer dan siapapun diperbolehkan untuk bergabung. Saat seseorang bergabung dengan jaringan ini, dia mendapatkan full copy dari blockchain. Komputer yang bergabung dalam jaringan blockchain disebut sebagai node, N-O-D-E, node. Node ini dapat memverifikasi bahwa semua blok masih dalam kondisi yang benar. Diingat ya, bahwa node adalah komputer yang bergabung dalam suatu jaringan blockchain karena istilah ini akan sering kita gunakan selanjutnya. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi saat seseorang menciptakan sebuah blok baru. Blok baru itu dikirimkan ke semua orang di dalam jaringan. Setiap node kemudian memverifikasi blok yang akan dibuat tersebut untuk memastikan bahwa blok itu belum dirusak. Jika semuanya sudah selesai melakukan pengecekan, masing-masing node menambahkan blok ini ke blockchain mereka sendiri. Semua node dalam jaringan ini menciptakan konsensus. Mereka setuju tentang blok apa yang valid dan yang tidak. Blok yang dirusak akan ditolak oleh node lain di dalam jaringan. Jadi, untuk berhasil mengotak-atik sebuah blockchain, Anda harus mengotak-atik semua blok di rantai blok tersebut, membuat ulang proof of work-nya untuk setiap blok, dan mengendalikan lebih dari 50% peer-to-peer jaringannya. Baru setelah itu, manipulasi blok bisa diterima oleh orang lain. Atau dengan kata lain, ini hampir tidak mungkin dilakukan. Jadi tidak ada orang yang bisa mengotak-atik blockchain dengan teknologi sekarang. Jadi, keamanan dari blockchain berasal dari penggunaan creative hashing, mekanisme proof of work, dan distribusi.